Bapa Surgawi, pagi hari ini Tuhan, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami bersyukur bahwa kebaikan Allah sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Dan hari ini masih ada kesempatan untuk kami berdiam diri di hadapan Tuhan, untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Untuk kami mohon, biarlah Roh Kudus bekerja di hati kami masing-masing, urapi kami semua, urapi hamba yang berdiri menyampaikan, sehingga firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, namun dapat menjadi bahagian dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami semakin indah di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Shalom. Shalom. Kayaknya karena kedinginan loyo-loyo ini. Ya, harus semangat. Walaupun di tengah situasi yang tidak menentu, kita harus tetap semangat. Jadi pada hari ini pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada BPJ ya, sudah mempercayakan saya untuk mengambil bagian firman Tuhan pada hari ini. Ya, sebenarnya karena sudah kelamaan di desa, jadi kalau berdiri di depan orang kota itu lutut gemetar begitu. Ya, ya. Jadi mungkin saya tidak perlu perkenalkan diri ya, sudah dikenal ya. Belum kan? Ya, jadi tahun 90-an saya anak sekolah minggu di gereja ini. Ya, ini guru saya, Ibu Gembala ada di depan, dan ada beberapa yang sudah almarhum mungkin, ada yang sudah ke tempat lain. Ya, dan tidak pernah mimpi untuk saya berdiri menyampaikan firman Tuhan. Ya, dulu sekedar ikut-ikutan sekolah minggu, dan hari ini luar biasa Tuhan pakai dan bisa berdiri di depan Bapak Ibu sekalian. Saya punya satu istri, tapi saya sudah 3 kali menikah. Ya. Kenapa bingung? Ya, karena istri saya orang Batak. Jadi saya itu menikah pertama secara gereja. Setelah diberkati di gereja, saya menikah secara adat. Setelah secara adat, saya menikah lagi di catatan sipil. Jadi 3 kali menikah. Tapi istri saya cuma 1. Ya, dan puji Tuhan, hari ini kami dikaruniai 3 orang anak, baru 3. Ya, mudah-mudahan tambah lagi. Karena firman Tuhan bilang beranak cucu lah tuh, penuhi bumi. Bumi ini belum penuh kan? Jadi masih bisa bertambah-tambah ya. Oke, baik, itu saja sekedar pendahuluan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Wahyu 20. Ya. Wahyu 20 ayat yang ke-11 sampai yang ke-15. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Kalau sudah dapat semua, saya undang jemaat sekali lagi berdiri. Kita baca bergantian, saya baca ayat 11, jemaat ayat 12, demikian seterusnya sampai ayat 15. Hukum yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ayat 15 kita baca bersama-sama. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Terima kasih, demikian firman Tuhan. Silakan jemaat duduk kembali. Bahagia kita membaca, renungkan, melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi firman Tuhan pada hari ini merupakan, kalau kita selama saya jadi orang Kristen, itu ada 2 kitab itu yang paling jarang dikhotbahkan.
Bahkan sejak saya jadi orang Kristen belum pernah saya dengar pendeta khotbah dari Kidung Agung. Ya. Ada enggak? Pernah di sini enggak pendetanya khotbah Kidung Agung? Saya belum pernah dengar sejak jadi orang Kristen. Kemudian yang kedua, kitab Wahyu ini juga jarang-jarang dikhotbahkan, tetapi kadang-kadang dikhotbahkan, tapi jarang sekali. Tetapi firman Tuhan hari ini, kenapa? Karena memang Wahyu ini cukup berat, ya, cukup berat. Karena isinya itu tentang masa yang akan datang. Kalau masa lalu kan gampang diceritakan, ya. Misalnya, oh minggu lalu saya begini-begini. Tapi coba ceritakan apa yang akan terjadi masa yang agak sulit. Dan firman Tuhan hari ini merupakan kisah di bagaimana hukuman terakhir atas kehidupan manusia. Ya. Jadi pada akhirnya kita akan memperoleh hukuman yang terakhir. Ya, entah itu nanti kita muncul sebagai pemenang atau tidak. Tetapi kalau kita baca dari kisah ini dimulai dengan kerajaan 1000 tahun. Jadi setelah pas masuk kerajaan 1000 tahun itu sebelumnya itu semua orang-orang percaya, orang-orang yang kuat, orang-orang yang menang, orang-orang yang tidak dimateraikan oleh kuasa iblis, dia akan menjadi pemimpin di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, di ayat 4 dikatakan, aku juga melihat jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi artinya sebelum pemerintahan 1000 tahun itu orang-orang yang menang akan memerintah bersama Kristus. Kemudian di akhir kerajaan 1000 tahun di situ dikatakan bahwa iblis, ya, di masa 1000 tahun ini iblis dikurung. Jadi itu artinya mungkin kehidupan itu damai sejahtera semua, karena tidak ada yang menggodai kita. Ya. Kemudian di akhir kerajaan 1000 tahun itu dikatakan iblis dibebaskan kembali. Ya, dia dibebaskan kembali untuk beberapa saat, dan dia kerjanya adalah pergi mencobai orang, menggoda manusia. Ya, tetapi pada akhirnya dikatakan di ayat 9, maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihnya itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi pada akhirnya setelah kerajaan 1000 tahun, ketika iblis dilepaskan sementara, dia tidak menang. Nah, tetapi dikatakan setelah dia dijatuhkan ke dalam lautan api, disiksa untuk selama-lamanya, sekarang tugasnya adalah kita, orang-orang percaya kepada Tuhan, orang manusia-manusia. Dikatakan di situ ada penghukuman terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukannya lagi. Dan aku melihat orang-orang mati besar kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Kemudian ayat 15 dikatakan, setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api itu. Yang pertama dikatakan bahwa bumi, langit lenyap, tidak ditemukan lagi. Artinya segala kebanggaan di bumi ini semua akan hilang. Apa yang menjadi penghalang kita dalam mengikut Tuhan? Harta kita. Ya. Ada orang saking khawatirnya tuh, dia mau ke gereja saja itu dia olesi dulu pintunya pakai minyak urapan, katanya supaya pencuri tidak masuk. Tapi orang terima Injil tidak percaya itu. Ada orang begitu, saking khawatirnya, di mana hartamu berada, Tuhan Yesus bilang di situ hatimu berada. Tetapi pada akhirnya dikatakan semua akan
binasa, semua akan lenyap. Apa yang kita banggakan di bumi ini semua akan lenyap. Kedudukan kita, posisi kita, harta kita, keluarga kita, anak-anak kita. Ya, kalau itu menjadi berhala di hadapan Tuhan, pada akhirnya semua akan binasa. Dan kita juga binasa bersama-sama dengan itu. Amin. Kok amin, mau binasa kok amin. Ya. Ya. Tidak ada orang binasa. Tidak ada ya. Oke, jadi itu. Jadi makanya dikatakan bahwa semua yang mengikat kita di bumi ini, tolong itulah kita lepaskan. Jangan lagi ada berhala-berhala di hadapan kita. Jadikan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita, supaya kita selamat. Ya. Kemudian yang kedua, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lainnya, yaitu kitab kehidupan, dan orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Yang kedua, firman Tuhan menyatakan bahwa apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini semuanya tercatat dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya. Asli kita itu kelihatan pada saat kita sendiri. Kalau kita dalam gereja begini, semua rohani, ya, semua kudus. Bahkan kalau firman Tuhan disampaikan mungkin digigit nyamuk pun dia tidak akan garau. Saking kusuknya itu menghadap Tuhan. Tetapi coba satu langkah keluar di situ. Coba keluar di sana, atau sudah di luar sana, mungkin baru disenggol motornya sudah teriak minta ampun. Ya. Ada yang begitu? Masih ada yang begitu? Masih ada, saya juga kadang-kadang begitu. Harus jujur toh. Ya. Tetapi dikatakan semua yang kita lakukan dicatat. Ya rupanya itu di sana di tahta pengadilan semua orang punya buku masing-masing. Ya. Pak Gembala punya catatannya. Oh hari ini Pak Gembala ini. Saya ada catatannya. Ketua daerah ada catatannya. Ketua wilayah ada catatannya. Semua. Dan pada akhirnya di situ akan dibukakan katanya. Ada beberapa kitab dibukakan. Ya saya tidak tahu karena saya tidak menafsirkan ini, tetapi kalau menurut pikiran saya bahwa Allah itu adalah Allah yang maha mengetahui segala keberadaan kita. Dan ini mungkin bukti pengetahuan Tuhan dipaparkan di sini bahwa apa saja yang kita lakukan, entah baik entah jahat, itu semua dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya. Semua dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena itu selagi Tuhan berikan kepercayaan untuk hidup, mari kita berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Corona masih mengintai. Kita bersyukur ya, kita ini masih sehat. Walaupun orang sudah jatuh bangun, ada yang sampai ke liang lahat, kita ini masih aman-aman saja. Itu tandanya bahwa Tuhan masih memberikan kepercayaan kepada kita untuk hidup memuliakan Tuhan. Tetapi sampai kapan? Sampai kapan? Jangan sampai saya disayang Tuhan kok biar saja lah. Kita nanti buat saja dosa sebanyak-banyak mungkin. Tuhan kita kan maha pengampun. Nanti setelah itu kan minta ampun ya diampuni lagi. Ya, namanya Tuhan itu Bapakmu. Ya memang Bapak kan kita panggil Bapak tuh. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan itu memang maha kasih, tetapi juga dia adil ya. Ya, Tuhan juga adil. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, Tuhan pasti ada pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Karena itu, selagi Tuhan berikan kepercayaan untuk kita hidup, mari kita buat yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Ya, yang diberi karunia untuk melayani, melayanilah. Ya, yang diberi untuk peduli kepada orang, pedulilah. Ya, jangan hidup kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, Kristen yang suam-suam kuku. Ya. Firman Tuhan bilang itu lebih baik panas atau dingin sekalian, jangan menjadi suam-suam kuku. Begitu. Kemudian yang terakhir, ya, terakhir karena sudah ngantuk tuh, ya. Sudah ngantuk, jadi yang terakhir saja. Kemudian dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ini yang menentukan juga kita kehidupan
Apa dasarnya nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan? Apakah kita yakin nama kita sudah ada tertulis di situ? Amin. Aminnya sedikit ya. Amin. Kalau kita ragu-ragu itu bahaya. Dikatakan bahwa ketika kita ambil komitmen untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,